Jadi kita tidak bisa memajukan ataupun memundurkan umur ya. Jadi, nah, manusia Allah ciptakan ini tidak untuk sia-sia saja ya. Allah menciptakan manusia itu pasti ada tujuan, pasti ada hikmahnya ya. Jadi nggak mungkin manusia ini diciptakan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan ya. Nah, Allah mengatakan dalam surat Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, nah arti beribadah di sini berkata ahli tafsir seperti Ibnu Katsir adalah liyuwahidani. Jadi untuk mentauhidkan Allah, menyendirikan Allah dalam beribadah. Nah itulah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Karena jin dan manusia ini nanti adalah sakolaini, ya, dua golongan yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Berbeda dengan binatang ya, dengan gunung. Gunung itu makhluk Allah juga. Tetapi gunung tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya, binatang juga nanti akan dihisap oleh Allah pada hari akhirat nanti. Binatang yang menzalimi binatang yang lain ya, yang bertanduk, dia menanduk binatang yang lain nanti akan dibalas oleh Allah di hari akhirat. Nah, tetapi setelah itu semua nanti mereka akan dijadikan debu ya. Nah, sedangkan manusia enggak. Di akhirat nanti wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, berbuat amal kebaikan sebesar atom akan mendapat kebalasannya ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan yang berbuat amal kejahatan sebesar atom itu akan mendapatkan balasannya juga. Nah, perbuatan baik yang paling baik adalah bertauhid kepada Allah, menyendirikan Allah dalam beribadah ya. Nah, itu syaratnya. Kemudian perbuatan jelek, dosa yang paling besar adalah dosa syirik, mempersekutukan Allah. Nah, untuk itu ini adalah pelajaran dasar kita sebagai umat Islam, yaitu mengenal ilmu tauhid ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab Al-Wusobi Al-Yamani ya, seorang ulama ahli tauhid dari Yaman. Rahimahullah, sudah meninggal beliau ya. Nah, kita akan membahas ini adalah pelajaran dasar, ibaratnya pelajaran SD-nya umat Islam. Nah, tetapi memang sekarang sangat sedikit sekali mempelajari ilmu tauhid ini. Padahal ini adalah kuncinya surga, ya. Nah, jadi tauhid ini adalah kunci surga. Barang siapa yang tauhidnya salah tidak akan masuk surga, ya. Nah, jadi kunci itu ada ininya, ada gerigi-geriginya ya, seperti kita punya kunci motor, kunci rumah. Nah, berkata seorang tabi'in, Wahab ibni Munabbih, bahwasanya la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Nah, tetapi setiap kunci tentu punya gerigi-geriginya. Nah, kita harus memahami syarat-syarat la ilaha illallah itu adalah gerigi-gerigi dari kunci itu ya. Kalau kita mempunyai kunci yang benar, yang mempunyai gerigi-gerigi yang benar, pasti akan terbuka pintu itu ya. Nah, kita akan mengenal dulu yang pertama adalah tentang makna la ilaha illallah, yaitu arti dari syahadat la ilaha illallah, ya. Nah, ini sangat penting karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat agung, yang sangat barokah, ya. Nah, dengan kalimat la ilaha illallah ini Nabi Muhammad dimusuhi oleh kaumnya. Mereka ngerti bahasa Arab kaumnya itu, ya. Jadi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, artinya harus masuk Islam secara menyeluruh. Jadi meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah, meninggalkan semua adat istiadat yang bertentangan dengan agama Islam, ya. Kemudian menundukkan semua hawa nafsu di bawah syariat Islam. Nah, jadi mereka benar-benar mengerti mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Nah, jadi benar-benar kalimat la ilaha illallah ini dipahami, ya. Jadi orang-orang kafir musyrik Quraisy itu nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini berarti meninggalkan semua ajaran yang bukan berasal dari Islam, yang berasal dari nenek moyang, ya. Ajaran-ajaran yang musyrik itu harus ditinggalkan semua. Nah, berbeda dengan sekarang, orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini enteng saja, ya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi nggak tahu maknanya. Jadi kalimat itu baru sampai di lisannya saja.
belum sampai masuk ke dalam jantungnya. Nah, jadi itu ya belum memahami maknanya berarti dia, ya. Nah, makna la ilaha illallah ini ayu maksudnya ya ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini adalah la ma'buda bihaqqin illallah, ya. Jadi makna la ilaha illallah itu ayu maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, jadi bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kurang tepat maknanya. Kalau orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka sembah itu juga adalah Allah. Ya. Nah, jadi itu sangat rancu kalimatnya. Itu tidak memahami orang yang mengucapkan kalau dia mengartikan la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Banyak orang bertuhan kepada selain Allah. Ada yang menuhankan batu, menuhankan makhluk Allah ya, seperti matahari, menyembah bulan, menyembah pohon-pohon ya, ada yang menyembah sesama manusia. Ya, ada yang menyembah berhala ya. Nah, sesembahan-sesembahan itu tidak berhak untuk disembah karena mereka tidak menciptakan, tidak memberi rezeki dan tidak mengatur alam semesta ini ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar. Ya, yang berhak disembah dengan benar adalah Allah saja. Ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kenapa Allah itu berhak untuk disembah? Allah itu adalah Al-Khaliq yang menciptakan, ya. Allah menciptakan bumi, ya, kemudian langit dalam 6 waktu, ya. Kemudian Allah menciptakan jin, menciptakan manusia, ya. Dan Allah juga sebelum menciptakan manusia sudah menciptakan tanam-tanaman untuk manusia itu hidup, ya. Kemudian hewan-hewan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Ada yang dipotong dagingnya, ya. Ada yang dijadikan sebagai tunggangan hewan itu, ya. Nah, jadi yang menciptakan semua itu adalah Allah. Allah sendiri yang menciptakan. Tidak ada yang membantu Allah dalam menciptakan hal tersebut. Sedangkan selain daripada Allah, itu adalah makhluk. Mereka tidak punya kemampuan untuk menciptakan. Manusia cuma mampu merakit ya, merakit mobil ya, merakit kapal, tapi bahan bakunya itu dari Allah. Besi dari mana? Apakah manusia menciptakan besi? Tidak, ya. Apakah manusia menciptakan karet untuk ban mobilnya? Tidak, tapi manusia cuma merakit saja. Ya, dengan ilmu yang Allah berikan, manusia bisa merakit untuk kemudahan kehidupannya. Ya. Nah, jadi Allah berhak disembah karena Allah adalah Al-Khaliq, ya. Allah adalah pencipta. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa Allah berhak disembah? Karena Allah adalah Ar-Razzaq. Setelah Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Ya. Wa ma min dabbatin fil ar, kata Allah, dan tidaklah setiap makhluk yang ada di bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Bahkan semut dalam lubang pun Allah tanggung rezekinya. Ya. Cicak yang menempel di dinding itu Allah tanggung rezekinya. Ya, dia tidak punya sayap, ya, dia tidak bisa berlari kencang cicak itu, tapi dia bisa hidup. Bisa makan. Allah yang menanggung rezekinya. Burung, ya, dia pergi pada pagi hari dari sarangnya, kemudian pulang sore hari dengan perut kenyang. Burung itu, ya. Jadi Allah sudah menciptakan rezeki bagi makhluk-makhluknya. Ya, nikmat bagi makhluk-makhluknya, termasuk kesehatan itu adalah rezeki, ya. Jadi rezeki itu harus kita cari, ya. Termasuk hidayah ini adalah rezeki yang paling besar dari Allah. Nah, jadi hidayah ini harus dicari, harus dipelajari agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, jadi kita harus berilmu dulu. Nah, setelah kita mempelajari ilmu agama, akan timbul keyakinan di dalam jantung kita. Ya, kita yakin bahwa agama Islam ini agama yang benar. Ya, wa may yabtaghi ghairal Islam madinan falam yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima baginya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang yang mencari agama selain Islam di akhirat pasti merugi dia. Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, ya. Nah, jadi kita harus berilmu dulu, ya. Kemudian akan timbul keyakinan di dalam jantung kita, masuk keyakinan itu
benar-benar yakin akhirat itu ada, benar-benar yakin nanti di akhirat cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Jadi orang yang paling berhasil itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, kemudian Allah masukkan surga. Itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Ya. Nah, kemudian setelah keyakinan itu datang, baru kita akan qabul. Kita akan menerima semua perintah Allah, patuh, taat kepada Allah. Nah, kemudian baru kita akan timbul rasa cinta kita kepada Allah. Setelah kita patuh, taat kepada Allah, kita akan timbul rasa cinta kepada Allah. Ya, kemudian karena kita cinta kepada Allah, nanti kita akan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Kita akan membenci perbuatan syirik. Nah, itulah baru masuk keimanan yang benar nantinya. Ya, nah jadi Allah itu berhak disembah dengan benar karena Allah Al-Khaliq, pencipta. Kemudian Allah Ar-Razzaq yang memberikan kita rezeki. Kita menarik nafas dengan lega ini karena Allah yang memberikan rezeki pada kita. Saluran nafas kita masih kompeten. Ya. Kalau ada asma, saluran nafasnya menyempit, ya, kemudian dia banyak lendir di saluran nafasnya, kita bernafas saja susah, ya. Nah, kalau Allah tidak mendatangkan makanan kepada kita, bagaimana kita mau makan, ya? Kemudian termasuk rezeki dari Allah adalah keamanan di negeri kita ini, aman, sejahtera. Kita bisa beribadah dengan lancar, belajar dengan tenang, ya, hidup dengan nyaman. Ini karena rezeki dari Allah, Allah berikan keamanan, ya. Jadi rasa aman, ya, kemudian perut kenyang itu adalah rezeki yang besar dari Allah. Cuma Allah saja yang bisa memberikan rezeki, yang lain tidak bisa memberikan rezeki pada Allah. Bahkan mereka selalu mengharapkan rezeki dari Allah, ya. Jadi Allah itu setiap hari selalu membagikan rezekinya kepada seluruh makhluknya. Itulah Allah itu berhak disembah dengan benar. Hanya Allah yang berhak disembah dengan benar. Karena Allah yang memberikan kepada kita rezeki, ya. Kemudian yang ketiga, Allah itu berhak disembah karena Allah adalah Al-Mudabbir. Allah yang mengatur segala urusan. Allah yang mengatur segala kehidupan, ya. Mengatur alam semesta, pergantian malam dan siang, ya. Semalam itu malam, kemudian Allah gantikan dengan siang. Bagaimana kalau Allah menjadikan selamanya malam kehidupan kita ini? Enggak Allah datangkan siang, ya. Nah, tentu akan terjadi kekacauan. Tumbuhan-tumbuhan itu tidak bisa berfotosintesis, tidak bisa menghasilkan makanan. Lama-kelamaan, ya akan mati tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan mati, ya hewan-hewan mati pula. Ya, kemudian suhu akan semakin turun. Itu kalau selamanya Allah jadikan malam. Bagaimana kalau selamanya Allah jadikan siang? Ya, tentu suhu akan meningkat terus. Ya, semakin lama semakin panas. Ya, kita tidak akan mampu bertahan dengan suhu yang sangat panas. Nah, Allah mengatur segala kehidupan, baik dari hal-hal yang besar, ya, seperti perjalanan matahari, bulan, ya, beredar pada ininya. Kemudian Allah menjaga agar bumi ini tetap diam, ya, dengan Allah menancapkan gunung-gunung sebagai pasaknya. Ya, jadi bumi ini bergoyang kalau nggak ada gunung-gunung sebagai pasaknya. Kemudian di tubuh kita, ya, Allah yang mengatur kadar gula darah kita, ya, Allah menciptakan sistem endokrin, ya, yang mampu mengontrol kadar gula darah kita, kemudian mengontrol tekanan darah kita, ya. Manusia itu mengontrol tekanan darahnya sendiri saja tidak bisa, ya, mengatur gula darahnya sendiri saja tidak bisa. Kalau dia cedera atau luka menyembuhkan pun tidak bisa. Nah, maka Allah yang berhak disembah dengan benar karena Allah itu adalah Al-Mudabbir, ya. Selain daripada Allah tidak punya kemampuan seperti itu, ya. Yang disembah oleh orang-orang yang menyembah selain Allah itu, sesembahan itu tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun, ya. Kemudian tidak mampu menolak mudarat sedikit pun. Nah, jadi jangan menyembah selain daripada Allah, ya. Karena sesembahan selain daripada Allah itu tidak bisa memberikan kita rezeki, ya, tidak bisa melindungi kita dari mara bahaya, hanya Allah saja yang bisa, ya. Jadi makna la ilaha illallah ini adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Jadi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian ada lanjutannya wa ghairullahi, dan selain Allah in ubida fabi batil. Dan selain Allah apabila dia disembah maka dia sesat, ya. Jadi manusia itu ada yang menyembah selain daripada Allah.
Nah, selain daripada Allah apabila disembah maka dia sesat. Ya. Nah, jadi kata Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ahabbu lillah, ya. Asyaddu hubbalillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan dari sebagian manusia kata Allah, ada orang-orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai sesembahannya. Ya, ada yang mengambil sesembahan menyembah manusia, menyembah malaikat, ya, menyembah nabi-nabi juga ada, ya. Nah, mereka mencintai sesembahan-sesembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, itu adalah sifatnya orang musyrik. Jadi mencintai sesuatu sama seperti dia mencintai Allah. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu kata Allah sangat-sangat dia mencintai Allah. Jadi orang yang beriman itu adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, kata Rasulullah. Jadi orang yang beriman itu dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya, jadi dia menempatkan cinta yang paling tinggi adalah kepada Allah. Nah, sesembahan-sesembahan selain Allah itu adalah sesat, ya. Jadi tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa dia menolak adanya mudarat. Nah, itu. Nah, jadi makna ya, la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah wa ghairullahi in ubida fabibatil, ya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 62 dan surat Luqman ayat 30, ya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyul kabir. Ya, demikian itu bahwasanya Allah dialah kebenaran itu, ya, dialah adalah al-haqq, ya, nama Allah itu adalah al-haqq. Allah adalah kebenaran. Jadi sumber kebenaran kita itu berasal dari Allah. Ya. Jadi sumber kebenaran kita itu adalah berasal dari Allah. Kita menghukumi sesuatu itu berdasarkan Al-Qur'an, ya, dan Al-Hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Itu adalah Allah adalah kebenaran. Wa annama yad'una min dunihil batil, dan adapun apa-apa yang mereka sembah dari selain Allah adalah kesesatan, ya. Nah, jadi Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Ya, selain daripada Islam itu adalah kesesatan, dan kesesatan itu adalah tempatnya di neraka. Ya, wa annallaha huwal aliyul kabir, dan adalah Allah maha tinggi dan maha besar. Nah, di sini Allah sebutkan bahwa salah satu sifat dari Allah itu adalah al-ali, ya, artinya yang maha tinggi. Nah, tinggi itu artinya apa? Allah ada di atas. Ya, nah ini jadi membantah pemikiran sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana, tidak bertempat. Nah, di sini Allah mengatakan huwal aliyu, Allah itu maha tinggi, artinya Allah itu di atas. Ya, nah kemudian dalil yang mengatakan Allah di atas itu adalah surat Toha ayat 5. Ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah di dalam surat Toha ayat 5, ada yang ingat nggak? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, kata Allah, ya. Allah yang Maha Penyayang, ya, itu berada di atas arsy, beristiwa di atas arsy, artinya tinggi dan meninggi. Nah, jadi tempatnya Allah itu di atas, ya. Makanya kalau kita ini, ya, berdoa kita menengadahkan tangan kita ke atas. Itu adalah salah satu akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Allah itu berada tinggi di atas ars, di atasnya langit, ya. Kemudian Allah itu Al-Kabir, Allah Maha besar, ya. Besar kekuasaannya, besar jasadnya Allah itu, ya. Nanti pada hari kiamat bumi akan Allah genggam dan langit Allah akan lipat dengan tangan kanannya. Nah, jadi itu adalah sifat-sifat dari Allah. Kita wajib beriman dengan sifat-sifatnya Allah. Ya, tidak membagaimanakan, ya, karena Allah itu maha segala-galanya, ya, maha sempurna.
Nah, kemudian Allah juga mengatakan di dalam suratul Muhammad ayat 19 bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. Nah, ini. Jadi makna la ilaha illallah ini harus kita luruskan agar kita benar-benar memasukkan kalimat la ilaha illallah ini ke dalam jantung kita. Jadi bukan cuma di lisan saja, tetapi benar-benar kita mengetahui maknanya, ya. Kemudian kita benar-benar yakin dengan kalimat la ilaha illallah ini, benar-benar kita menerima semua konsekuensi dari mengatakan kalimat la ilaha illallah ini, ya. Kemudian kita benar-benar jujur mengatakan hal tersebut dari dalam jantung kita. Kemudian kita patuh dan taat kepada Allah sebagai bukti dari kita mengatakan kalimat la ilaha illallah ini, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang berat, yang apabila ditimbang kalimat ini, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ya, yang mengatakan bahwasanya kalau kalimat la ilaha illallah ini ditimbang dengan semua ciptaan Allah yang lain, ya, di dalam langit dan bumi ini, dan kedua dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya itu, ya, maka lebih berat timbangan dari kalimat la ilaha illallah ini, ya. Jadi untuk inilah kita hidup ini, mempertahankan kalimat la ilaha illallah, ya, sampai mati kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi benar-benar kalimat ini harus dipahami. Jangan sampai kita mengucapkan saja tetapi tidak paham maknanya. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia mencintai sesuatu sama cintanya kepada Allah, bahkan lebih. Ya, dia mencintai hartanya melebihi cintanya kepada Allah, atau dia mencintai kedudukannya melebihi cintanya kepada Allah, atau dia mencintai manusia, ya, mencintai kekasihnya sampai melupakan Allah. Nah, itu padahal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia tidak belajar. Ya. Ada juga yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia takut kepada sesuatu selain Allah melebihi takutnya kepada Allah. Dia takut kepada atasannya. Dia takut kepada dosennya. Dia takut kepada istrinya bisa jadi. Atau dia takut kepada hantu. Ya, kepada setan dia takut, pada hantu. Melebihi takutnya kepada Allah. Jadi dia malam-malam enggak berani dia ke kamar mandi karena takut, ya, kepada setan misalkan. Nah, itu nggak boleh. Itu termasuk perbuatan syirik. Jadi menempatkan rasa takut kepada sesuatu selain Allah lebih tinggi daripada Allah dia takutnya. Nggak boleh. Nah, orang-orang yang beriman ini tuh sangat takut kepada Allah. Ya, jadi tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Tidak akan dia bermaksiat kepada Allah untuk mentaati makhluk Allah, ya. Jadi kalau ada atasan yang mengatakan bahwasanya kamu harus membuka jilbab misalkan pada perempuan, ya. Itu kan bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah. Ya, jadi kita nggak boleh takut kalau kita dipaksa, ya, atau diancam, ya, untuk meninggalkan suatu ajaran agama kita, itu nggak boleh. Nah, orang-orang yang benar-benar dia memahami makna dari la ilaha illallah ini, kemudian nanti juga kita akan mempelajari syarat-syarat syahadat la ilaha illallah ini, ya. Nah, dia benar-benar keyakinannya itu sudah masuk ke dalam jantung dan benar-benar akan dia lakukan, ya, benar-benar akan dia amalkan. Nah, bentuk dari dari keyakinan atau akidah itu adalah amalan, ya. Allah selalu Allah selalu merangkaikan kalimat amanu wa amilus solihat di dalam Al-Quran itu. Jadi bentuk dari keimanan itu adalah beramal soleh. Ya. Nah, jadi ini kita harus benar-benar mengetahui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, setelah keyakinan ini tertanam kepada kita, baru kita beramal. Ya, dan beramal pun harus yang disyariatkan oleh Allah. Jadi harus mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru ibadah itu akan diterima. Ya, bukankah tadi Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, syarat ibadah itu ada dua. Yang pertama al-ikhlas,
Jadi kita beribadah hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan keridhaan Allah, dan kita beribadah itu hanya ingin mendapatkan pahala akhirat di sisi Allah. Jadi bukan beribadah untuk kesenangan dunia. Misalkan orang yang puasa agar lulus ujian, ya. Ada orang yang rajin bersedekah agar rezekinya lancar. Itu bukan beribadah ikhlas pada Allah, tapi dia beribadah untuk mendapatkan kesenangan di dunia. Ya, ada yang beribadah ingin mendapatkan pujian orang lain. Ada yang beribadah ingin didengar orang lain. Nah itu, ya. Itu bukan ikhlas. Jadi syarat pertama beribadah itu adalah ikhlas. Yang kedua adalah syarat beribadah adalah muttaba'ah. Kita mengikuti contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, semuanya kita contoh dari Rasulullah, akidahnya, amalannya, ya. Kemudian cara Rasulullah bergaul, itu semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi agama Islam ini sudah komplit, tidak perlu berkreasi, ya, tidak perlu menambah-nambahkan hal-hal baru dalam beragama, karena semuanya sudah diajari Rasulullah SAW. Dari bangun tidur, ya, kita diajarkan Rasulullah caranya. Masuk kamar mandi, sampai masuk kamar mandi. Gak ada agama di dunia ini yang mengajarkan tata cara sampai kita di dalam kamar mandi. Ceboknya bagaimana itu diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan sampai tidur lagi kita dikasih tuntunan. Ya. Jadi sudah lengkap agama Islam ini, sudah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambahkan dan dikreasikan lagi. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa berbuat amal ibadah tanpa ajaran dari kami, tanpa perintah dari kami, ya kata Rasulullah SAW, maka ditolak. Ya, karena Allah yang mempunyai syariat, ya Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad melalui Malakul Jibril agama kita ini. Ya. Nah, jadi Nabi itu sebagai balaghah, dia menyampaikan. Dan tugas kita sebagai umat Islam adalah kita taslim, kita berserah diri. Kita benar-benar menundukkan jiwa kita, menundukkan diri kita untuk menjalankan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, karena yang paling mengenal Allah itu ya Nabi Muhammad. Jadi Allah itu memberitahu hal-hal yang Allah cintai itu apa saja sih? Salat, ya. Kemudian beribadah, berzikir, sudah diajarkan semua oleh Allah lalu Malakul Jibril kepada Nabi Muhammad. Semua yang Allah cintai sudah Allah kasih tahu. Itulah bentuk ibadah. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik itu dari segi ucapan, ya, maupun perbuatan. Ya, itu adalah ibadah. Kemudian hal-hal yang dibenci oleh Allah sudah Allah kasih tahu semua. Ya, Allah membenci, yang paling pertama adalah membenci syirik, perbuatan syirik. Ya, nah jadi Allah itu mempunyai hak. Ya, hakullah alal ibadi, haknya Allah terhadap hamba-hambanya adalah an ya'buduhu, ya, bahwasanya makhluk Allah itu menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak makhluk itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, apabila makhluknya jin dan manusia itu menjalankan haknya Allah, maka Allah akan memberikan hak makhluk itu kepada makhluknya. Apa hak makhluk terhadap Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan menyiksa makhluk tersebut kalau mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Jadi kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa perbuatan syirik. Ya, jadi kalau seseorang mati dalam keadaan syirik, belum bertobat kepada Allah, ya, maka tidak akan ada ampunan dari Allah sedikit pun, ya. Tetapi kalau ada dosa-dosa lain selain perbuatan syirik, misalkan dia membunuh, berzina, atau durhaka kepada orang tua, ya, atau dia mencuri, dia mati belum sempat bertobat, masih ada kemungkinan Allah mengampuni dosa tersebut. Ya, jadi Allah itu Maha Pengampun. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, jadi ini adalah pelajaran utama. Kita mengenal makna la ilaha illallah, ya, dan ini ajaran pertama bagi kita.
ya, bagi orang tua kepada anak-anaknya, ya, seperti yang Allah contohkan dalam surat Luqman, di mana Luqman berkata kepada anaknya, kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan kalian mempersekutukan Allah, karena syirik itu adalah dosa yang paling besar, yang tidak ada ampunannya kalau dia mati belum bertobat, ya. Tetapi kalau bertobat, ya semuanya Allah akan ampuni. Mau dosa kita sebanyak seluas langit dan bumi ini, kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah dengan hati yang jujur, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Taubat itu masih diterima sebelum nafas kita sampai tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari barat, ya, maka kesempatan bertaubat itu masih terbuka lebar. Ya, seperti Firaun, sudah tenggelam baru dia bertaubat kepada Allah. Enggak diterima lagi taubatnya. Ya, airnya sudah masuk ke dalam hidungnya, kepada mulutnya Firaun, ditenggelamkan oleh Allah, baru dia mau berkata, ya, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, katanya. Nah, itu tidak diterima lagi oleh Allah karena nafasnya sudah ditenggorokan. Begitu juga orang yang sudah sakaratul maut baru mau bertobat, tidak diterima lagi taubatnya. Atau nanti pada menjelang hari kiamat, di mana matahari sudah terbit dari barat, ya, biasanya terbit dari timur. Nah sekarang, ya, pada waktu itu matahari terbit dari barat, maka beriman semua orang di dunia ini sudah tidak diterima lagi imannya, ya. Nah dari sekarang lah, kalau kita mau bertaubat, kalau mau kita beriman, ya, kita harus mulai dari sekarang, ya. Kita benahi dulu, kita mengerti dulu makna dari syahadat la ilaha illallah ini. Kita benar-benar menanamkan dalam jantung kita, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa ghairillahi, dan selain Allah, in ubida fabi batil. Dan selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Nah, itu adalah makna kalimat la ilaha illallah yang sebenarnya, ya. Jadi kita benar-benar harus memahaminya. Dengan memahaminya maknanya ini, kita benar-benar akan kita meniadakan semua sesembahan selain Allah, dan kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah dengan benar, ya. Nah, sementara untuk hari ini saja materi kita, yaitu tentang makna la ilaha illallah, ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas syurutul la ilaha illallah atau syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. Mungkin ada pertanyaan adik-adik, silakan. Silakan. Silakan Farah. Apa hubungan iman dengan orang yang punya gangguan jiwa, dok? Maksudnya misalnya kayak depresi berat yang harus ada minum obat, gitu. Ya. Karena pikirannya selalu negatif, tapi seakan-akan itu dia berbuat dosa setiap hari, tapi sedangkan depresi berat itu adalah penyakit ujian bagi dia yang menggugurkan dosa. Jadi gimana? Ya. Jadi sebab-sebab orang itu dia mengalami kegoncangan jiwanya, ya, mengalami pikiran yang tidak tenang, itu karena dia belum mengenal Allah, ya, artinya ilmunya masih sedikit, ya, jadi belum banyak belajar agama, jadi dia belum tahu, ya, tujuan dia diciptakan apa, ya, kemudian syarat-syarat makna dari syahadat la ilaha illallah itu apa, ya. Nah, jadi dia belum tahu, jadi dia belum yakin dengan agama Islam. Ya, kemudian dia belum menerima semua ajaran Islam. Nah, jadi kata Allah, ya, di dalam Al-Qur'an bahwa ala bidzikrillah tatmainul qulub, ya. Dengan mengingat Allah, berzikir, kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu akan menenangkan jantung kita. Jantung kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang, kolbu kita menjadi tenang, ya. Nah, jadi harus banyak belajar agama, karena obat itu adalah agama ini. Allah mengatakan Al-Qur'an itu adalah obat. Obat bagi apa? Bagi jiwa kita, bagi kolbu kita. Nah, jadi kembalinya ya kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah. Jadi orang-orang yang mengalami kegoncangan itu, ya. Nah, dia belum berilmu, artinya belum banyak belajar. Jadi obatnya adalah belajar, ya. Dengan belajar, ya, kita akan menjadi yakin kepada Allah, ya. Kalau kita mengatakan
Allahu Akbar. Artinya apa? Masalah semua ini kecil. Hanya Allah saja yang besar, yang harus kita agungkan, yang harus kita tinggikan. Masalah apapun di dunia ini kecil. Ya, kalau Allah mau memudahkan untuk kita, mudah semua urusan itu. Ya, kalau Allah sudah memberikan kepada kita rezeki, tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi rezeki tersebut sampai kepada kita. Begitupun kalau sudah Allah tetapkan bukan rezeki kita, tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan hal tersebut kepada kita. Ya, nah jadi kita harus banyak berzikir kepada Allah sehingga kolbu kita, jantung kita menjadi tenang. Ya, nah orang-orang yang dia melupakan Allah, maka Allah akan membuat dia menjadi lupa diri. Ya, jadi orang yang tidak berzikir, ya dia akan lupa dirinya. Nah, jadi manusia itu Allah berikan dua musuh. Yang pertama musuhnya itu adalah syaitan. Ya, inna syaitana, ya sesungguhnya syaitan itu ya adalah aduwalakum kata Allah, musuh bagi kalian. Yang kedua musuh bagi manusia adalah nafsunya, ya hawa nafsunya yang selalu mengajak kepada kelalaian, ya nafsu yang buruk. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita yang jelek, ya. Nah, setan itu dia sifatnya dia al-waswasil khannas, ya. Yang dia bersembunyi di dalam jantung manusia, masuk ke dalam dada manusia dan dia berbisik-bisik di dalam jantung manusia. Ya. Kata Rasulullah, inna syaitana yajri minal insani majrodam. Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Begitu juga saat kita menguap, kalau kita tidak menutup, dalam hadis riwayat Al-Bukhari mengatakan bahwa setan itu bisa masuk ke dalam mulut kita. Ya. Kemudian setan itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, dia akan majrodam, ya, dia akan mengalir di dalam aliran darah kita. Nah, kalau kita mengingat Allah, setan itu lari. Nah, itulah sebabnya kita harus banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir, ya. Nah, kalau kita di rumah kita membaca suratul Baqarah, ya. Kata Rasulullah, janganlah kalian la tajdi buyutakum maqabirah. Ya, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Innahu, sesungguhnya dia, ya, rumah yang dibacakan suratul Baqarah itu setan akan lari dari rumah tersebut, kata Rasulullah. Nah, jadi itu. Jadi untuk kita agar hati kita tenang, kita harus berzikir, ya, mengingat Allah. Kalau kita tidak mengingat Allah, lalai dalam mengingat Allah, setan masuk ke dalam jantung kita. Ya, dia akan membuat kita selalu was-was. Ya, itulah adalah tafsir suratun Nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia, ya. Sesembahan manusia. Kemudian rajanya manusia. Ya, min syarri waswasil khannas, dari setan, ya, yang selalu dia bersembunyi. Nah, setan itu bersembunyi kalau kita mengingat Allah. Nah, dan dia akan hadir kalau setan itu, kalau manusia itu melupakan Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu kalau sudah hadir, dia akan membuat was-was di dalam dada manusia, ya. Minal jinnati wan nas. Nah, setan itu bukan cuma dari golongan jin, ya, tapi juga dari golongan manusia. Jadi definisi setan itu adalah abadu anil haq, yaitu orang yang menjauh dari kebenaran, ya. Jadi yang menjauh dari kebenaran dari golongan jin maupun golongan manusia itu adalah setan, dan setan itu adalah musuh yang nyata. Kalau manusia, orang kafir itu setan. Ya, orang musyrik itu setan. Karena dia menjauh dari kebenaran. Ya, kalau dari golongan jin ada juga jin yang kafir, jin yang musyrik, ya. Kemudian iblis, laknatullah, itu musuh kita yang utama, ya, itu adalah dari golongan jin. Ya, dia memerintahkan bala tentaranya untuk menggoda manusia. Ya, manusia mana yang digoda? Yang dia melupakan Allah. Kalau dia melupakan Allah, maka Allah akan membuat dia lupa dirinya. Ya.
Begitu Farah. Jadi untuk kita menjadi lebih tenang, jantung kita lebih fokus ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu adalah obat. Obat bagi jiwa kita. Rajin kita membaca Al-Qur'an, memahaminya ya. Kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kalian man ta'allamal Qur'an, yang dia belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Karena dalam Al-Qur'an itu adalah petunjuk ya. Kemudian ada obat di dalam Al-Qur'an itu untuk mengobati jiwa-jiwa kita. Begitu Farah? Mungkin menjawab atau ada yang kurang jelas? Mungkin kalau mau tanya satu lagi. Iya, silakan. Jadi itu dosa atau tidak? Apa itu tidak perlu dipertanyakan? Nah, dosa itu yang membuat gelisah kita, ya. Jadi kalau kita merasa gelisah itu dosa. Misalkan kita melakukan sesuatu, ya, orang lain tidak melihat. Nah, tetapi Allah melihat dan kita tidak nyaman dengan itu dan kita malu kalau kita dilihat manusia. Itu adalah dosa. Jadi dosa itu perbuatan yang yang membuat kita tidak tenang dan kita malu jika manusia itu mengetahui hal tersebut. Itu adalah perbuatan dosa. Ya. Nah, jadi dosa itu akan dihapus dengan beristighfar. Rasulullah SAW beristighfar sehari semalam 70 kali paling tidak. Ya, bahkan 100 kali. Nah, jadi perbanyak istighfar, ya. Dengan istighfar itu adalah doa yang baik. Istighfar itu kita memohon ampunan kepada Allah, kemudian kita mengingat Allah. Ya, hati kita akan menjadi tenang. Ya. Nah, kemudian yang kedua, selain kita mengingat Allah, kemudian belajar agama, ya, harus menjauhi lingkungan yang buruk, ya. Kata Rasulullah, almar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu bergantung dengan agama temannya. Jadi cari lingkungan yang baik. Ya, cari teman yang beriman. Ya, cari teman yang semangat belajar agama. Kalau ada teman ya yang dia malah mengajak ke kemaksiatan, ya, yang dia selalu mengajak kita lalai, tinggalkan. Ya, itu enggak bermanfaat. Pertemanan semacam itu malah akan menjadi permusuhan nanti di hari kiamat, saling salah menyalahkan. Oh, saya dulu di dunia ngikutin si ini. Ya. Nah, jadi saya seperti ini. Nah, itu akan menjadi penyesalan. Jadi segala bentuk hubungan di akhirat nanti yang tidak didasarkan dengan ketakwaan akan menjadi musuh. Ya. Nah, jadi Farah, kita harus banyak berzikir kepada Allah, bersemangat belajar agama, kemudian kita harus mencari lingkungan yang baik, teman-teman yang beriman. Ya. Jadi perbuatan dosa itu bisa dihapus dengan beristighfar. Nah, syarat kita bertaubat itu menghapus dosa adalah yang pertama, kita menyesali perbuatan dosa tersebut, ya. Kemudian kita meninggalkan perbuatan tersebut dan kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Begitu, Farah? Ya, ya. Jadi harus kita tinggalkan dari segala perbuatan dosa, ya. Jadi kita harus mengganti perbuatan dosa itu dengan perbuatan amal soleh, karena perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan dosa-dosa kita. Jadi kita dari sholat kita, dari waktu sholat ke waktu sholat yang lain, ya, dari subuh misalkan ke zuhur, ya, dari zuhur ke asar, ya, atau dari Jumat ke Jumat, sholat Jumat ke sholat Jumat yang lain, atau dari Ramadan ke Ramadan yang lain, atau dari umroh yang satu ke umroh yang lain, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita selama kita tidak berbuat dosa besar, ya. Nah, jadi dosa-dosa besar harus kita tahu juga, ya. Perbuatan syirik, membunuh orang Islam itu dosa besar, ya. Kemudian makan riba itu dosa besar juga, ya. Jadi kita harus tahu dosa-dosa besar itu apa saja dan harus ditinggalkan. Nah, jadi dosa-dosa kecil itu akan terhapus dengan kita menjalankan sholat 5 waktu. Ya, kalau kita wudu, dosa-dosa kita tuh akan ini semua, hapus semua. Ya, kalau waktu kita bersujud kepada Allah waktu sholat, dosa-dosa kita itu berguguran. Ya, bahkan kita bertemu saudara kita, bersaling bersalaman, ya, dosa-dosa kita antara berdua itu berguguran. Nah, jadi itu. Jadi kita harus selalu mengingat Allah, berzikir, ya, kemudian kita beramal soleh, ya, dan kita ganti perbuatan-perbuatan dosa kita dahulu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita tinggalkan dan kita menyesali dosa-dosa kita tersebut. Bagaimana, Farah? Oke, ya. Ada lagi pertanyaan, adik-adik?
Dari laki-laki ada pertanyaan? Ina? Ini? Fatur? Cukup. Oke, kalau sudah cukup semua, insya Allah kita rutinkan kajian ini ya. Setiap Sabtu jam 7 pagi sudah mulai, jadi kita datang lebih pagi, ya, setengah 7 sudah ngumpul semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah. Nah, ini adalah salah satu usaha kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak belajar, selamanya kita akan bodoh. Ya. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk mencari rezekinya. Nah, hidayah ini adalah rezeki yang terbesar. Maka kita harus berupaya untuk mencari hidayah tersebut. Kita belajar agama. Ya. Jadi apabila Allah ingin kebaikan pada diri seseorang, kata Rasulullah itu, ya. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, yufaqihu fiddin. Allah akan memahamkan pada orang tersebut agamanya. Nah, jadi paham agama ini adalah kunci kebaikan, ya, yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Jadi nggak mungkin masuk surga itu tanpa belajar agama, nggak mungkin. Kalian aja mau lulus blok aja, belajar nggak? Siang malam nggak belajarnya? Siang malam. Nah, ini kita mau masuk surga, mau terhindar dari neraka. Bisa nggak kita kalau nggak belajar agama? Nggak bisa. Ya, kata Rasulullah, man salaka thoriqon, ya, barang siapa yang dia menempuh jalan, ya, yaltamisu bihi ilman, dia mencari ilmu agama. Jadi barang siapa yang dia mencari jalan untuk mencari ilmu agama, ya, sahalallahu lahu, Allah akan memudahkan baginya, ya, jalan thoriqon ilal jannah, jalan ke surga. Nah, jadi Allah akan memudahkan jalan kita ke surga kalau kita semangat untuk belajar agama, ya. Nah, mungkin cukup dulu untuk pertemuan sekarang. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.